Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya, apakah hukumnya jika ada yang menghina bacaan Al-Quran seseorang, atau jika qiraat yang dibaca berbeda dengan masyarakat umum di wilayah tersebut, lalu ada yang mencela bacaan yang bersangkutan? Juga mau tanya, perlukah merayakan khataman Al-Quran? Ustaz, bagaimana kisah sahabat tentang perayaan khataman Al-Quran? Mohon penjelasannya. Syukron jazakumullah khairan katsiran. Dari Abdul Karim, Jakarta. Baik, bagaimana jika ada yang mencela bacaan Al-Quran atau qiraat karena ketidakfahaman? Ya, jadi sebenarnya mencela bacaan Al-Quran itu tidak diperbolehkan. Ya, artinya karena bacaan Al-Quran riwayat manapun hakikatnya adalah sama, turun dari Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril alaihissalam. Rasulullah memerintahkan faqra'u ma tayassara min, bacalah mana yang mudah bagi kita, ya. Nah, tetapi masalahnya mungkin gak segampang itu karena terkadang adanya ketidaktahuan, ya. Jadi kadang kita harus melihat di negara kita atau tempat kita berada itu riwayat apa yang rajih atau banyak dibaca. Jangan kita memperkenalkan riwayat baru tetapi malah menyebabkan kegaduhan. Ya, jadi ini harus penting, ya. Tidak salah kita membaca qiraat yang lain, tetapi kan hukumnya adalah mukhtar, artinya adalah pilihan. Pilihan yang mana yang mudah bagi kita. Nah, kalau berkaitan dengan suatu hukum di mana banyak pilihan yang pahalanya sama, maka dalam usul fikih itu diambil pilihan terbaik itu adalah yang paling besar menghindarkan dari mudarat. Kadang kita mau mengambil manfaat atau maslahat dengan berdakwah, ya, memperkenalkan adanya qiraat-qiraat baru. Nah, kita kenalkan kepada kalangan muslimin ini adalah qiraat baru, ya, qiraat yang memang ada dalam Al-Quran tapi tidak pernah dibaca. Kita kenalkan kepada mereka bacaan-bacaan baru. Kita tujuannya ingin mendapatkan maslahat bahwa mereka menjadi lebih tahu. Tetapi yang tidak kita sadari kadang itu memberikan mudarat. Kalau orang yang tidak faham, dia akan mengatakan imam ini bacanya salah, imam ini tidak betul, ya. Bagaimana mungkin bacaan siratal mustaqim dibaca ziratal mustaqim? Kan jadi fitnah. Nah, dalam usul fikih menghindarkan dari mudarat lebih penting daripada mendapatkan maslahat. Disinilah usul fikihnya harus dipakai, ilmu pengambil keputusan. Jadi ya sudah, kalau kita rasa dengan membaca qiraat baru memberikan fitnah, ya, memberikan masalah yang lebih besar, maka kita baca apa yang dibaca oleh orang-orang di daerah tersebut. Nah, persoalannya adalah bagaimana jika kita lagi safar atau berperjalanan ke negara lain, misalnya ke negara yang membaca riwayat bukan riwayat hafs, seperti misalnya ke Maroko atau ke Aljazair, yang dimana dia membaca dengan riwayat qalun atau warshun dan kita tidak faham qiraatnya atau riwayatnya. Maka yang kita lakukan adalah ketika kita ditunjuk jadi imam, kita bagi tahu atau kita beritahu bahwa saya dari Indonesia, kita biasa membaca riwayat hafs, ini yang saya tahu dan saya akan membaca dengan riwayat hafs, ya, begitu. Dan sama juga sebetulnya kalau kita mau membaca dengan riwayat lain, kita harus memberitahu kepada para jamaah jika riwayat yang kita baca tadi berbeda. Dan jika para jamaah tidak ada yang keberatan, tafadhol, silahkan teruskan. Ya, itu yang paling penting, ya. Kita harus melihat kondisi di mana kita berada.
Karena hakikatnya qiraat manapun yang antum baca sama saja pahalanya, ya. Tidak ada perbedaan. Terus kedua tadi, perlukah merayakan khataman Al-Quran? Nah, khataman ini antum boleh tengok dalam kitab karangan Imam Nawawi yang namanya adalah At-Tibyan, ya. Ini At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Jadi mengenai obat-obat dan juga mengenai penjelasan mengenai adab-adab para penghafal Al-Quran. Nah, salah satunya adalah Imam Nawawi menyimpulkan bahwa merayakan khataman itu menghadiri hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya, jadi dianjurkan. Kenapa? Karena ada asar-asar para sahabat juga yang para sahabat berperilaku seperti itu. Mereka merayakan khataman dan berdoa setelah khataman. Contohnya adalah sahabat Sayyidina Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi SAW yang semasa Nabi hidup, beliau ini masih kecil, jadi suka main di rumahnya Nabi. Jadi beliau banyak mengetahui keseharian dari Nabi SAW yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat lain. Nah, sahabat Anas ini punya kebiasaan, ya, jika khatamul Quran, jika Anas ini menghatamkan Al-Quran, jamaah dia menghimpunkan waladahu wa ahla baitihi. Dia mengumpulkan anak-anaknya dan juga ahli keluarganya, fada'alahum, kemudian dia berdoa bagi mereka. Ya. Jadi kenapa? Karena doa pembaca Al-Quran itu adalah mustajab. Ya, ini juga asar yang sama juga dinukil, ya, pendapat Al-Imam Ibnu Mubarak, bahwa ketika kebiasaan beliau ketika khatam Quran, beliau mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin. Jadi kalau ada majelis khatam, hadirilah, ya, karena bisa jadi ada doa-doa yang terangkat ke langit dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khatam Al-Quran itu dialu-alukan, ya, artinya dirayakan, bukan berarti besar-besaran, tetapi sama-sama ke dalam masjid berzikir, ikut dalam proses khatamnya dan berdoa sama-sama. Itulah bentuk merayakan khataman Al-Quran, ya. Boleh juga setelahnya ada sedikit makan-makan, tapi makan-makan itu bukanlah yang intinya. Intinya adalah mau mendapatkan doa tadi, ya, doa yang dimana nanti peluang diijabahnya lebih besar. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu semua yang saya rasa pertanyaannya habis, ya. Jadi sudah semua pertanyaan kami jawab untuk minggu ini, semoga memberikan manfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.